Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda bayangkan ya, lagi terlibat transaksi bisnis gede nih di sektor syariah. Merger mungkin, atau investasi gitu. Kelihatannya sih oke-oke aja. Tapi gimana kalau ternyata ada ranjau hukum tersembunyi yang siap meledak dan bikin gagal semua? Ada nggak sih cara deteksinya? Nah, itu dia gunanya proses yang mau kita bahas bareng hari ini. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus banget ke uji tuntas hukum, atau yang sering kita dengar legal due diligence gitu ya. Khususnya, gimana relevansinya di bisnis dan keuangan syariah Indonesia. Sumber kita kali ini materi pengantar soal topik ini. Iya, dan yang bikin ini relevan banget buat Anda, kita nggak cuma lihat dari kacamata hukum negara aja nih, tapi juga gimana proses ini jadi kunci buat mastiin sesuatu yang fundamental ya di dunia syariah. Kepatuhan prinsip syariah itu sendiri. Syariah compliance istilahnya. Tepat. Jadi misi kita bareng-bareng kali ini, kita bongkar nih uji tuntas hukum itu sebenarnya apa sih? Kenapa kok penting banget, apalagi buat ekosistem syariah? Terus prinsip intinya apa aja? Prosesnya gimana? Dan yang paling penting, ya dampaknya buat Anda di lapangan. Kita pengennya sih Anda dapat pemahaman yang jelas, praktis, tapi nggak bikin pusing sama istilah hukum gitu. Oke deh, kita mulai dari yang paling dasar yuk. Kalau dengar istilah uji tuntas hukum, itu sebenarnya ngapain sih? Secara esensi ya, ini tuh proses pemeriksaan. Tapi pemeriksaannya terstruktur, mendalam gitu. Kita lihat dokumen, data, fakta hukum yang ada hubungannya sama rencana transaksi. Tujuannya sih simple tapi krusial banget. Cari tahu dan pahami semua potensi risiko hukum sebelum kejadian. Biar nggak ada kejutan yang nggak enak atau surprising factor gitu di kemudian hari. Nih, udah setuju mau biayain proyek properti pakai akad musyarakah. Pas udah tanda tangan akad, baru ketahuan tanahnya lagi disengketain orang lain. Nah, itu kejutan yang bisa runyam kan ya? Persis. Itu contoh bagus banget. Uji tuntas itu tujuannya mastiin transaksinya bisa jalan, istilahnya clear and clean. Bersihlah dari potensi sengketa atau cacat hukum. Nah, buat lembaga keuangan syariah, ini ada dua lapis nih pentingnya. Satu, ya jelas, ngelindungin dari risiko hukum sama finansial. Oke, itu yang pertama. Terus? Yang kedua, dan ini nggak kalah penting, jaga reputasi. Plus, mastiin operasionalnya tetap sejalan sama nilai-nilai syariah. Jadi ini bukan cuma centang-centang dokumen legalitas doang, tapi bagian dari menjaga integritas sistem syariah itu sendiri. Oke. Kalau gitu, selain hindarin kejutan tadi, tujuan utamanya apa aja nih dari proses ini? Ada beberapa target kunci ya. Pertama, ya tadi, mastiin transaksi lancar, nggak ada sengketa di kemudian hari. Kedua, semua potensi risiko hukum tuh kebuka, transparan buat semua pihak. Ketiga, hasil temuannya ini bisa jadi dasar buat negosiasi. Bisa ngaruh ke harga, ke syarat lain. Buat negosiasi ya? Iya. Keempat, mendorong biar kesepakatannya adil, seimbang buat semua. Dan kelima, nah ini yang khas banget di konteks kita. Ngejamin transaksinya nggak cuma patuh hukum negara, tapi juga lurus sama prinsip-prinsip syariah. Ini poin yang fundamental banget. Wah, menarik. Anda nekenin banget tujuan kelima itu ya. Sepenting apa sih perannya dibanding katakanlah patuh sama hukum negara aja? Nah, ini salah satu insight penting dari materi kita. Di keuangan syariah, patuh sama aturan syariah, seringnya kan ngacu ke fatwa DSN MUI ya, itu bobotnya setara sama patuh hukum negara. Ini bukan tambahan pemanis loh, tapi pilar utama yang nentuin sah atau enggaknya transaksi dari sudut pandang syariah. Ini soal integritas sistem secara keseluruhan. Jadi ada dua pilar kepatuhan yang mesti tegak ya. Terus, biar proses uji tuntas ini efektif, ada prinsip dasar yang harus dipegang nggak sih? Tentu, ada fondasinya. Pertama, keterbukaan atau disclosure. Pihak yang diperiksa tuh wajib buka semua info relevan, bagus atau jelek. Ini nyambung ke prinsip iktikat baik di hukum perdata kita kan? Kedua, ya iktikat baik itu sendiri. Semua pihak mesti jujur, transparan, adil selama prosesnya. Oke, keterbukaan, iktikat baik, ada lagi? Ketiga, prinsip clear and clean. Maksudnya, objek sama subjek transaksinya harus bebas dari masalah hukum yang mendasar dan nggak bisa diperbaiki. Kalau ketemu masalah fatal begini, nah itu bisa jadi deal breaker. Alasan kuat buat batalin transaksi. Deal breaker ya? Iya. Terus keempat, objektivitas dan imparsialitas. Analisis hukumnya harus murni berdasarkan fakta valid, dokumen sah, peraturan yang relevan.
Nggak bolehlah dipengaruhi kemauan satu pihak atau asumsi doang. Bukti itu kuncinya. Prinsip clear and clean yang bisa jadi deal breaker tadi kedengarannya krusial banget ya. Berarti nggak semua masalah bisa ditolerir gitu aja ya? Betul sekali. Kalau masalahnya fundamental, terus nggak ada solusi yang memungkinkan, maksain transaksi itu risikonya malah lebih gede buat semua. Jadi prinsip ini kayak kartu pengaman lah transaksinya. Nggak ada tuh pendekatan satu ukuran buat semua. Nentuin ruang lingkup yang pas di awal itu kunci biar efisien dan efektif. Bisa kasih contoh bedanya nggak? Biar kebayang. Bisa dong. Misalnya ya, uji tuntas buat akuisisi bank syariah itu pasti detail banget periksa izin OJK-nya, struktur sahamnya gimana, kualitas asetnya pembiayaannya banyak yang macet nggak, laporan keuangannya sehat nggak, bahkan sampai ada kasus hukum atau nggak. Beda lagi kalau bank syariah mau biayain proyek properti. Fokusnya ke propertinya ya? Betul, fokusnya lebih ke legalitas tanahnya, sertifikatnya gimana. Aman nggak? Dicek ke BPN. Terus izin-izin bangunannya lengkap nggak? Termasuk izin lingkungan, kayak AMDAL, kalau proyeknya gede dan memang wajib ada. Jadi, beda objek, beda fokus ya? Iya banget. Atau contoh lain lagi deh, investasi ke startup makanan halal. Uji tuntasnya pasti ngecek keabsahan sertifikat halalnya, masih berlaku nggak? Izin edar BPOM-nya gimana? Kontrak-kontrak penting sama distributornya, selain tentu aja legalitas perusahaannya sendiri. Intinya, ruang lingkupnya harus pas, relevan, dan nyangkup resiko utama transaksi itu. Kalau salah nentuin skop, ya bisa jadi ada resiko kelewat, atau malah buang-buang waktu dan biaya. Paham. Nah, setelah ruang lingkupnya ditentuin, biasanya alur prosesnya gimana tuh? Ada langkah-langkah bakunya gitu? Prosesnya emang cenderung terstruktur sih. Umumnya ya, mulai dari permintaan data. Pihak yang ngecek minta dokumen-dokumen relevan ke pihak target. Terus, masuk ke verifikasi dokumen. Verifikasi ya? Iya, di sini dicek asli nggak dokumennya, sah nggak. Seringkali perlu konfirmasi silang ke instansi terkait, kayak cek sertifikat tanah ya ke BPN, cek izin usaha ya ke sistem OSS misalnya. Jadi nggak cuma percaya gitu aja sama dokumen yang dikasih ya? Oh, jelas nggak bisa. Verifikasi itu krusial. Selanjutnya sering juga ada kunjungan lapangan atau site visit buat nyocokin data di dokumen sama kondisi fisik di lapangan. Bener nggak asetnya ada? Kondisinya gimana? Setelah itu kalau ada temuan atau data aneh atau perlu penjelasan lebih lanjut, nah ada tahap klarifikasi, rapat gitu sama pihak target. Dan puncaknya apa tuh? Puncaknya ya analisis hukum. Tim hukumnya nyusun laporan, isinya rangkuman temuan masalah atau resiko apa aja yang ketemu. Terus analisis resiko, seberapa gede dampaknya ke transaksi, sama rekomendasi sebaiknya gimana tindak lanjutnya. Tiap tahap ini penting buat ngebangun gambaran hukum yang utuh dan akurat. Laporan hasil analisis itu yang jadi dasar buat ambil keputusan ya? Terus, kemungkinan vonis atau hasil dari temuan uji tuntas ini apa aja? Hasil temuannya biasanya di kategori ini. Ada temuan material. Ini yang dampaknya signifikan ke transaksi. Contohnya ya tadi, objeknya sengketa, izin utamanya dicabut, atau kalau di konteks syariah, ternyata praktek bisnisnya melanggar fatwa DSN MUI secara fundamental. Wah, ini serius. Oke, itu yang material. Kalau yang nggak material? Ada juga temuan tidak material. Ini biasanya masalah administratif aja atau formalitas yang bisa diberesin relatif gampang tanpa ganggu inti transaksi. Misalnya koreksi data dikit atau perpanjang izin turunan yang habis masa berlakunya. Terus, berdasarkan temuan-temuan itu, tindak lanjutnya bisa apa aja? Ada beberapa skenario nih. Kalau risikonya kecil banget atau cuma temuan nggak material, ya transaksi bisa lanjut tanpa perubahan signifikan. Kalau ada temuan yang ngurangi nilai aset atau nambah beban, misalnya ketemu utang yang nggak diungkap, bisa dilakukan penyesuaian nilai transaksi. Biasanya sih harganya diturunin. Gimana kalau masalahnya serius, tapi kayaknya bisa diperbaiki? Nah, kalau ada temuan material tapi butuh waktu buat perbaikan, kayak ngurus izin penting yang belum ada, opsi umumnya ya penundaan transaksi, nunggu sampai masalahnya beres dulu. Dan terakhir, kalau ketemu resiko yang absolut, nggak bisa diterima atau diperbaiki, si deal breaker tadi, ya rekomendasinya pembatalan transaksi. Keputusan antara nunda atau batalin itu pasti alot ya. Pertimbangannya apa biasanya? Biasanya sih ngelihat tingkat keparahan resikonya, dampaknya ke duit atau ke reputasi gimana, terus perbaikannya itu realistis nggak dalam waktu yang wajar. Ini keputusan manajemen risiko yang krusial lah. Biar lebih ngena nih,
Bisa nggak kita lihat contoh kasus nyata yang sering dihadapi lembaga keuangan syariah? Kayak yang ada di sumber kita itu. Oh, bisa banget. Kasus pertama, ada Bank Umum Syariah mau akuisisi BPRS. Pas uji tuntas, ketahuan 25% pembiayaannya macet. Terus ada masalah hukum yang nyangkut direksi BPRS target. Rekomendasinya, akuisisi sih bisa lanjut, tapi nilai transaksinya diturunin jauh. Buat nutupin resiko kredit macet sama potensi dampak hukumnya itu. Jadi temuannya dipakai buat nego ulang harga ya? Oke. Kasus lain ada? Ada. Kasus kedua, Bank Syariah lagi proses pembiayaan musyarakah buat proyek properti. Ternyata ketahuan izin amdalnya belum keluar, padahal itu wajib. Rekomendasinya jelas, transaksi ditunda. Nunggu sampai izin amdalnya beres. Bank kan nggak mau ambil resiko biayain proyek yang ilegal atau nanti kesandung masalah lingkungan. Ini contoh penundaan karena masalah material yang butuh perbaikan. Oke, ditunda sampai beres. Mungkin satu contoh lagi. Boleh. Kasus ketiga, investor syariah mau investasi di startup makanan halal. Pas dicek, ternyata sertifikat halal produk utamanya udah kedaluarsa. Gimana tindak lanjutnya? Investasi bisa jalan, tapi setelah startup itu perpanjang sertifikat halalnya. Jadi duitnya ditahan dulu sampai bukti perpanjangannya ada. Ini contoh ada syarat tambahan sebelum transaksi lanjut. Wah, contoh-contoh ini beneran nunjukin ya, kalau uji tuntas itu bukan sekedar formalitas, tapi alat bantu keputusan bisnis yang praktis banget. Betul sekali. Ini tuh alat manajemen risiko yang aktif, bukan cuma centang-centang dokumen. Hasilnya ngasih dasar fakta buat mutusin. Lanjut, tunda, batal, atau nego ulang. Tapi kan zaman sekarang berubah terus ya. Ada nggak sih tantangan baru dalam melakukan uji tuntas di era modern ini? Khususnya buat konteks syariah? Ada dong. Sumber kita juga nyorot beberapa tantangan kekinian nih. Pertama, digitalisasi. Gimana coba cara verifikasi keaslian dokumen elektronik yang handal? Ini butuh metode sama teknologi baru kan? Kedua, transaksi lintas negara. Makin banyak transaksi syariah global, artinya ya harus ngadepin hukum negara lain, plus standar syariah internasional yang bisa jadi beda-beda. Selain itu, ada lagi? Ketiga, isu ESG, Environmental Social Governance, yang makin kenceng. Ada ekspektasi nih, bisnis syariah juga harus peduli isu lingkungan, sosial, tata kelola. Uji tuntas sekarang mulai diharapkan nyakup penilaian aspek ini juga. Keempat, kerahasiaan data. Proses ini kan buka akses ke info sensitif banget ya. Jadi perlindungan data lewat perjanjian kerahasiaan NDA jadi super penting. Isu ESG itu menarik tuh. Nyambung nggak sih sama prinsip syariah? Wah, nyambung banget. Banyak aspek ESG itu irisannya kuat sama maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, kayak jaga lingkungan, hifz al-bi'ah, atau keadilan sosial. Justru, mengintegrasikan ESG dalam uji tuntas ini bisa jadi nilai tambah unik buat lembaga syariah, lebih dari sekedar patuh formalitas aja. Tantangan-tantangan ini ya nuntut kita buat adaptasi terus. Baik. Setelah dengerin semua ini, rasanya jelas banget ya. Uji tuntas hukum ini bukan sekedar prosedur birokratis yang bikin ribet. Ini tuh kayak di sabuk pengaman yang krusial banget dalam transaksi bisnis. Apalagi di sektor syariah yang lapis kepatuhannya lebih tebal. Bener banget. Dengan keterbukaan, iktikat baik, sama analisis yang objektif, proses ini ngebantu Anda atau lembaga Anda buat ngindarin resiko yang nggak kelihatan, mastiin dealnya adil, jaga kepatuhan hukum dan syariah, dan ujung-ujungnya ya bangun kepercayaan di ekosistem ekonomi syariah kita. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, kami mau lempar satu pertanyaan reflektif. Tadi kan kita singgung soal ESG dan relevansinya sama maqasid syariah. Pertanyaannya gini, menurut Anda, gimana caranya lembaga keuangan syariah bisa melangkah lebih jauh lagi nih dalam mengintegrasikan penilaian dampak lingkungan dan sosial ke proses uji tuntas mereka di masa depan? Bukan cuma jadi checklist kepatuhan doang, tapi benar-benar jadi bagian inti dari analisis risiko dan peluang. Kira-kira, mungkinkah ini jadi salah satu pembeda kuat buat keuangan syariah ke depannya? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga diskusi kita ini ngasih pencerahan dan ada manfaat praktisnya buat Anda ya.